segini banyak. Isya, Masya Allah, maghrib, yang namanya orang itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, selalu ingin berbuat baik sebisa mungkin. Orang berusaha untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan keji. Itu bulan Ramadan, dan itu karunia Allah. Antum tidak syukuri. Wajib Quran, ya Allah. Meskipun membacanya belum lancar, itu dipaksa aja, ya Allah. Itu karunia Allah, didorong itu ya Allah. Itu namanya didatangi bulan Ramadan. Dan diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalankan ibadah siam, ibadah puasa. Puasa di bulan Ramadan sebagai ibadah pokok di bulan Ramadan. Yang lain itu mensupport, mendukung, menyempurnakan, tapi siam ini yang pokok, dan siam itu berat. Betapa tidak berat. Mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, sedangkan makanan di sekeliling kita itu banyak, bermacam-macam. Dan bukan hanya itu, puasa itu juga mengendalikan dari lagu, meninggalkan lagu, meninggalkan rofas, meninggalkan kaul zuhur. Kata Al-Ghazali, yang puasa itu ya pikiran kita, mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, hati kita tuh berat tuh. Berat Pak itu. Gitu. Tapi kalau Allah mau berikan kekuatan, tidak ada. Berat kita senang-senang saja. Ini patut kita syukuri, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk diberi kekuatan, semangat, dan bahkan senang. Kita itu bisa berpuasa itu senang. Apalagi kalau menjelang maghrib takjil, Masya Allah, semuanya tersedia, nggak bayar, mana ya? Dan memang begitu kata Nabi, saat berbuka itu sabar dia. Tapi ibadah siam itu kandungannya sangat dasar, sehingga tema malam ini rahasia dan hikmah ibadah siam di bulan Ramadan sangat dasar. Apa rahasia hikmahnya? Diterangkan oleh para ulama dalam banyak kitab. Panjenengan bisa baca itu di kitab Ruwatul Bayan karangannya Muhammad Al-Yasabuni, merupakan kitab tafsir. Dan ulama-ulama yang lain, yang antara lain isinya adalah saat bulan Ramadan ini Allah itu betul-betul sangat dekat dengan kita. Makanya ada ayat di surat Al-Baqarah 186, 183, 184, 185, 187. Itu ayat-ayat tentang siap di bulan Ramadan. 186 ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau mereka enggak bertanya tentang aku ini sangat dekat dengan kita. Mungkin insya Allah sebagai hamba yang beriman itu sangat terasa kedekatan Allah. Sampai Allah menegaskan, ujibu da'watan da'i da'ani, aku akan menjawab doanya saat dia berdoa kepadaku. Saking dekatnya. Karena itu insya Allah puasa kita ini juga dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya, sehingga kita itu juga sangat dekat dengan Allah. Sangat dekat dengan Allah. Hati kita itu sangat dekat, karena
Puasa itu bahasa Jawanya itu poso. Poso itu pasangan. Pasangan itu bukan untuk mempertajam isu. Puasa itu untuk mempertajam kepekaan kita, sensitivitas hati kita dalam merasakan keagungan Allah. Dekat betul mulai pagi sampai sore, dekat kita, isinya ungkapan kalimat kita itu berzikir. Baik terus itu. Sehingga kita tuh merasakan kehadiran Allah. Kalau ada ayat di surah Al-Hadid itu ayat 4 kalau tidak salah itu. Allah menegaskan, "Wa ma'akum aina ma kuntum." Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada, itu dirasakan oleh kita semua. Ke pasar merasakan kehadiran Allah. Tidak hanya di masjid saat seperti ini. Tidak tidur, istirahat, merasakan kehadiran Allah. Di tempat pekerjaan merasakan kehadiran Allah. Ini dibalik kita berpuasa itu ada kedasarnya. Di surat Al-Mujadilah itu ayat 7 diterangkan, wa ma'ahum aina makan, dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Itu yang kemudian disilakan dengan muraqabah. Sehingga kita itu tidak pernah lepas merasa diawasi Allah, itu tidak pernah. Allah itu selalu hadir. Karena itu kita betul-betul mengenal, mengerti kehadiran Allah itu kita pahami betul, kita rasakan. Sehingga keagungan Allah, kebesaran Allah itu kita rasakan. Makanya kalau Ramadan ini nanti tuntas sekian hari, 29 atau 30 hari kita laksanakan, walitukab biruah, kita akan bertakbir kepada Allah. Hati itu selalu bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah, bukan mengagungkan jabatan, kedudukan, kekayaan, kepandaian, kekuatan, dan lain-lain. Karena hal itu semua potensinya besar untuk dibangga-banggakan oleh manusia. Dan orang itu kalau selalu membanggakan selain Allah bisa terjebak bukan pada takbir tapi takabur. Takabur. Dan tidak pantas manusia takabur. Loh, dia apanya yang besar, apanya yang agung kok takabur. Wong semua itu dari Allah. Orang yang sangat dekat dengan Allah mengenal betul saya bisa begini kan dari Allah. Allah bisa berjalan saja dirasakan ini karunia Allah. Allah. Ini karena hatinya itu peka, hatinya itu sensitif, bisa merasakan kebesaran Allah. Makanya orang mukmin itu kalau nama Allah disebut hatinya bergetar, ya karena apa? Peka, kepekaan merasakan kehadiran Allah, kebesaran Allah itu dekat. Ini bicara rahasia, soalnya begitu keterangan para ulama. Itu juga dijelaskan oleh Imam Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, orang itu kalau sudah bisa bertakbir kepada Allah, dia akan tunduk kepada Allah, rendah hati. Mungkin tidak terlalu banyak gaya dalam hidup ini, tidak. Yang dibangun itu bukan gaya, tapi makna dalam hidup ini yang dibangun. Artinya itu semua itu akan ditemukan karena dekat dengan Allah. Sebab Allah itu menganugerahkan sesuatu itu mengandung nilai, mengandung arti, mengandung makna. Tidak sekedar dibangga-banggakan, bangga itu ya sekedar menunjukkan kesyukuran kita, itu bangga kalau kita bisa bersyukur. Dan kalau hati kita sudah seperti ini suasananya, hidup ini akan senantiasa kita isi dengan syukur.
Puasa itu juga menjadikan kita, melatih kita memiliki kesabaran. Hidup ini penuh beban, Pak. Agama ini juga beban bagi kita yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu kalau tidak sabar, tidak bisa baik. Sholat saja harus sabar. Mengerjakan kebaikan harus sabar. Meninggalkan larangan juga harus sabar. Menghadapi berbagai ujian cobaan juga harus sabar. Puasa itu mendidik, melatih kita sabar. Meskipun puasa itu berat, tidak terasa. Kita tetap ketawa-ketawa. Jadi orang sabar itu kekuatan spiritualitasnya itu luar biasa. Tidak mengeluh, kecuali hanya kepada Allah. Sabar itu digambarkan di dalam Quran itu wala tahinu, tidak loyo. Wa ma dhaufu, tidak lemah. Wa mastakanu, tidak mudah menyerah. Sabiru, ulang, itu sabar namanya. Jadi sabar itu wama wahan wama dhaufu wamastakan. Itu baru kemudian wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat menyukai orang yang seperti itu, disukai oleh Allah. Tidak bolak-balik sambat. Orang kalau sudah sambat itu lalu kemudian mengeritik, Pak. Kalau mengeritik itu menyalahkan. Sekarang itu orang mengeritik itu kan cenderung menyalahkan, bukan mengingatkan. Kalau sudah menyalahkan itu nanti akhir-akhirnya yang menghina, merendahkan, mencaci maki. Satu saat yang akan terjadi ghibah. Dan itu perbuatan yang dilarang itu di dalam agama. Lebih mudah dilakukan oleh kita ini. Inilah di antara hikmah dan rahasia. Dan insya Allah tumbuhlah kemudian kepekaan jiwa hati kita ini terhadap lingkungan, sesama manusia dengan makhluk lain. Kita punya kepedulian terhadap alam. Jangan sampai alam ini rusak, karena kita ini dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Khalifah itu punya tugas memakmurkan alam. Jadi kehadiran kita ini adalah diharapkan oleh Allah itu bisa menghadirkan kemakmuran semesta, bukan merusak. Tapi banyak orang merusak tidak terasa. Sampai kerusakan hutan, terjadi banjir dan macam segala, ya Allah. Jangan salahkan Allah itu. Allah nggak pernah mendolimi hamba itu. Kepekaan sosial kita terhadap sesama kita tunjukkan. Insya Allah di bulan Ramadan ini luar biasa kepekaan. Dan itu pahalanya luar biasa. Jangankan kepada manusia, seorang pelacur saja punya kepekaan terhadap seekor anjing itu bisa menghapus dosanya, Bapak itu. Tidak usah saya ceritakan, dengan sudah dengan. Apalagi kepada manusia. Apalagi kita ini satu kakek, siapa Nabi Adam? Berarti kita ini bersaudara. Kita ini bersaudara. Apalagi sesama mukmin, sesama muslim, akhul muslim. Akhul mukmin kita ini bersaudara. Dan itu konsep Quran, itu konsep agama. Gak ada ayat Quran hadis mengatakan kamu itu bermusuhan, gak ada. Akhul muslim. Maka kepekaan kepedulian menjadi penting. Bahkan surat Al-Ma'un itu menegaskan orang yang gak punya kepekaan kepedulian terhadap yang lain, terhadap orang-orang lemah dan macam segala. Itu kalau sholat-sholatnya lengang. Dan itu dikatakan Ar-ra'aital ladzi yukadzibu berdusta kalau dia beragama. Nah, inilah dasarnya di antara ibadah siang di bulan Ramadan. Mudah-mudahan
kita yang sudah susah payah dengan penuh kesabaran ini, tidak sekedar kita mendapatkan susah payah tidak makan selama sehari, tapi juga kita bisa menghadirkan berbagai rahasia dan hikmah daripada yang kita jalani ini kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang berkualitas, manusia yang dalam Allah senantiasa memberikan bimbingan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita dan memberikan maunah pertolongan, sehingga betapapun sulitnya beragama di era seperti sekarang ini, tapi bagi kita adalah tetap mudah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya, maaf.